Sebelum kalian menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share ke media sosial kalian. Lalu jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di gue11asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ocas. Ocehan Asik. Malam ini kita sangat luar biasa ya, di malam yang cerah. Yang tadi seharian kita semalam juga hujan gede banget, tapi alhamdulillah ternyata sekarang kita jadi adem ya. Jadi kita kumpul malam ini di acara Ocas dengan kondisi yang adem. Oke. Malam ini kita luar biasa ya, kedatangan dua sosok tamu yang lumayan jauh ya. Jadi nanti kita akan tanya-tanya dari mana beliau ya kan. Terus apa yang akan beliau berikan pengalaman kepada kita semuanya di sini, tentunya kita akan kenalkan satu persatu. Oke. Juga jangan lupa untuk malam ini bahwa kita ada dua segmen. Yang segmen pertama yaitu nanti akan kita bahas apa sih yang ada di depan kita ini, sebetulnya kok banyak banget, nanti akan ada yang menjelaskan, nanti dijelaskan satu persatu. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu bahwa pada malam ini kita semua sudah mau kedatangan tamu. Sebelum kita perkenalkan tamu kita yang sudah ada di hadapan kita ini, saya akan kenalkan dulu bahwa acara Ocas ini kita buat untuk info for business ya. Artinya apa? Anda yang mempunyai bisnis dimanapun, yang mempunyai endorse apapun, kita semua akan pertemukan Anda semua dengan halayak banyak. Tentunya di acara Ocas ini adalah ocehan asik, ya kan? Ocehan, kita ngobrol-ngobrol asik, sambil santai, sambil ngopi-ngopi, sambil berbagi pengalaman. Oke, lanjut. Untuk yang pertama yaitu kita, kalau misalnya kita nggak kenal, tentunya nggak sayang. Untuk itu saya akan perkenalkan dulu satu persatu. Dari samping kiri saya, silakan untuk langsung Pak. Dari samping kiri saya diperkenalkan ke teman-teman semua GSA yang ada di Indonesia khususnya. Silakan Pak. Baik, selamat malam semuanya. Malam. Benar tadi disampaikan tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan dengan kenal nih, ya nanti sayang. Makin sayang. Mohon maaf saya tampilannya kayak dalang. Bagus Pak, senang Pak. Wayangan saya di sini. Melestarikan budaya. Membumi Pak, bahasa kasar sekarang membumi bahasa. Budaya kita gak hilang ini. Iya. Berbagi Iya. Justru saya malah pengen tuh Pak baju itu Pak. Iya, ya Pak. Semoga suasana yang hangat ini nanti semakin menghangatkan kita juga. Iya. Ini sekilas saya perkenalkan, nama saya Loren. Nama Loren itu biasanya nama-nama orang timur sana. Kalau Iya. Manado, Nama asli. Loren. Iya. Gitu ya. Iya. Ya, tapi sebenarnya nama asli saya itu Kasmuri sebenarnya. Loren Pius Kasmuri, tapi biar kelihatan keren, Loren. makanya Apa kerennya dia? apa kilos sedikit ya. Bukan. Biar ada nilai jualnya itu. Mantap. Ya, jadi dompleng kepopuleran Mama Loren. Mama Loren. Ali darah Tapi saya menara. bukan dukun Pak ya, saya bukan dukun. Nah, itu terus saya tinggal di Cimuning, Kecamatan Musikajaya Pak ya. Iya, Musikajaya. kota Bekasi. Nah, di masuknya kota ya, Kota Bekasi. Kota Bekasi. Untuk saat ini saya bekerja sebagai praktisi HRD di satu perusahaan yang nanti produknya akan Siap. kenalkan. Ya. Mungkin perkenalan seperti itu Pak. Nanti Oke, itu tadi ya perkenalan dari Bapak Loren. Ya, Bapak Loren adalah seorang HRD satu perusahaan yang akan nanti memberikan pengalaman kepada kita semuanya yang ada di teman-teman GSA. Mungkin mau belajar dengan beliau, nanti kita simak ya. Tapi setelah perkenalan yang kedua dari samping kanan saya, silakan Pak untuk diperkenalkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makin lama makin asik nih. Yes. Dan desa nih makin berkembang. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Yadi. Ya di siapa Pak? Panjangannya Ahmad Supriyadi. Kita jadi semua. Saya dari Bekasi, kebetulan bertetangga dengan Pak Loren.
ya makin kesananya makin banyak yang melihat, banyak yang berminat gitu. Amin. Oke, gitu aja obrolan saya, mungkin nanti dilanjut sama produk-produk karya Bapak Loren. Oke, Pak Yadi, terima kasih banyak atas perkenalannya. Mudah-mudahan setelah diperkenalkan, ya kan makin akrab, makin asik, makin seru, makin happy ya. Oke, kita lanjut ya dengan mungkin langsung ke sesi pertanyaan. Tentunya dari saya dulu Pak ya, Pak Loren. Pak Loren, saya mau tanya nih Pak, Bapak adalah seorang HRD di satu perusahaan. Ketertarikan Bapak untuk masuk di acara ini apa sih Pak? Coba dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya harusnya bagian marketing harusnya yang tapi ya kebetulan saya sebagai HRD memang senang ya, infotainment seperti itu saya senang ya ketika dikenalkan oleh satu orang Pak ini saya ini Pak, kalau boleh bisa memperkenalkan produk kita gitu. Nah, itu kemudian ya saya tanggapi ya oke lah, boleh. Nah, tentu karena kapasitas saya sebagai seorang HRD mungkin akan sangat beda dengan seorang marketing. Ya, jadi makanya ketika saya menanggapi ini nanti saya akan bawa produk yang blank saja, yang tidak ada labelnya. Karena saya juga cuma akan menyampaikan kulitnya saja. Nah, kalau nanti ada yang tertarik dan sebagainya, itu nanti lanjutannya ya. Jadi saya tertarik karena ini memang kami merasa sekarang ini akan merambah ke pasaran lokal. Kalau sementara ini masih ekspor. Jadi 80%-nya itu ekspor, 20%-nya lokal. Sekarang makin tertantang kenapa lokalnya nggak diperbanyak. Makanya kalau tadi disebutkan ada UMKM ya. Nah itu kami berminatnya ke sana. Makanya ini bagus nih, sarana yang bagus. Ada wadah, ada wahana bisa untuk menyampaikan keinginan kami. Itu Mas. Siap Pak Loren. Kemudian saya jadi sorry ya teman-teman, jadi kayak polisi tanya-tanya Bapak ya. Jadi memang di sini ajang untuk kita bertanya, ya Pak ya. Jadi kita pertanyakan apa yang kita mungkin belum pernah tahu, apalagi dengan produk-produk seperti ini. Mungkin teman-teman baru pada lihat dan nanti akan dijelaskan. Sebetulnya produk ini produk apa sih Pak? Yang di bawah ini seperti yang di depan ini, coba bisa dijelaskan satu persatu. Oh ada yang bentuk seperti ini nih buat apa gitu. Coba Pak dijelaskan Pak. Oke, baik, makasih. Saya mungkin secara umum dulu ya menjelaskan. Jadi perusahaan kami itu PT Global Indonesia itu bergerak di bidang packaging, utamanya kemasan makanan berbahan baku kertas dan karton. Makanya produknya semuanya ini dari bahannya kertas, ada yang dari plastik. Ya, semuanya serba kertas. Nah, kenapa pilihan kertas dipilih? Karena perusahaan kami itu mencoba untuk menanggapi kebutuhan dunia tentang go green ya. Bagaimana perusahaan yang sekarang ini diarahkan untuk perusahaan yang ramah lingkungan. Kertas ini salah satu produk yang ramah lingkungan karena mudah terurai. Kalau plastik ya itu sulit terurai. Nah, makanya pilihannya adalah pilihan yang sangat tepat. Sangat tepat karena kami ingin menampilkan produk yang ramah lingkungan. Nah, terus apa aja yang diproduksi? Yang diproduksi itu ada namanya produk utamanya itu paper cup, gelas dari bahan kertas. Nah, ini yang seperti kita lihat. Nah, ini nih, ini gelas. Nah, ini gelas dari bahan kertas. Berbagai macam ukuran ya, berbagai macam ukuran. Oke, jadi kalau yang seperti ini untuk es krim ya, yang dipakai untuk es krim. Ya, bahannya ini kertas SPE DPE. Istilah PE itu biasanya istilah plastik. Nah, kenapa kok mesti pakai ada istilah plastik? Karena gelas kertas ini ada laminasinya. Plastik, plastik. Karena kalau cuma kertas saja, maka kan tembus. Nah, makanya dibutuhkan ada laminasinya ini ya. Laminasinya. Ya, tentu lapisannya juga dipilih yang food grade, tidak hanya sekedar plastik asal plastik gitu. Jadi yang memang
standar untuk makanan ya, gelas. Ini untuk es krim. Terus kemudian ada yang untuk gelas minum. Ini untuk gelas minum. Minuman ya. Minuman dengan berbagai macam ukurannya. Ya, terus gelas minum pun dibedakan jadi dua. Ada hot cup dan cold cup. Panas ya. Kalau dingin panas. Nah, ini Khusus untuk minuman dingin. Dilihatnya dari apa sih Pak itu Pak? Dilihatnya biasanya kita lihatnya itu kalau yang untuk minuman dingin itu tanpa ada lapisan lagi. Makanya disebut dengan apa namanya? Kalau ini tanpa lapisan ya, jadi single wall namanya. Single wall itu artinya cuma satu lapis. Dalam aja ya. Nah, kenapa cuma satu lapis? Karena kalau minuman dingin itu ketika dipakai di gelas ini, kita sentuh ini tidak membahayakan. Makanya cukup satu lapis saja. Jadi dingin kan nggak bahaya kan? Nah, beda dengan yang ini nih. Nah, ini ada lapisannya. Ya, jadi ada single wall tadi itu untuk minuman dingin. Yang panas itu tentu harus ada lapisannya. Ada lapisannya, kita itu ada double wall dan three wall. Kalau double wall berarti 2 lapis. Kalau three wall ya 3 lapis. 3 lapis. Nah, gitu ya. Itu. Ya. Ya. lagi ya. Pro wall. Pro wall. Double wall ada. Paling banget three wall ya. Three wall ya. Nah, Terus itu Pak lapisan yang single, terus double, terus triple itu bahannya itu aja apa? Setiap lapisan itu beda bahan. beda, bisa beda ya, beda. Oh. Kalau ini masih sama. Ini sama ya, lapisan yang di dalam ini sama di ini ya. Oh. Sama. Tapi ada juga yang memang beda karena fungsinya yang paling penting tuh kalau yang di luar itu cuma untuk penahan panas saja. Jadi biasanya ada yang ada ulirnya itu. Kalau ngelihat di kedai kopi itu ada yang ada ulirnya. Itu. Maksudnya apa? Supaya tangannya langsung nyentuh ke dinding gelas. Oh, Gitu. Nah, jadi kalau lapisannya bisa berbeda-beda karena ini hanya sebatas umum Iya, ya. itu ya. Tapi yang paling penting yang ini yang dalamnya ini tidak tembus air. Itu. Pokoknya ya. Tuh ya, jadi seperti itu Mas. Seperti itu untuk tipe gelas ada mangkok. Sekarang mangkok ini juga dibuat dari kertas juga sekarang. Berbagai ukuran. Ya, dengan berbagai ukuran, berbagai bentukan. Ini biasanya untuk Ekspor ya Pak. apa namanya? Kopi Mie, ya. kopi. Sekarang kalau di Indomaret itu ada produk noodle atau apa ya? Pop mie. Ya. Nah, sekarang itu sudah ada kopi. Kalau dulu pakai styrofoam, sekarang itu sudah pakai kertas. Nah, itu salah satu produk juga dari kami ya. Itu. Jadi memang pelan-pelan kita mulai menghapus Plastik. plastik ya sebisa mungkin. Itu. Ya, terus kemudian ini jelasin semua toh? Iya, silakan Pak, Ya, jelasin Pak. oke. Ketebalan mungkin itu. Ketebalannya semuanya sama Pak. Ya, beda-beda. Beda-beda. Kalau ini untuk yang produk kedua ya, jadi selain paper cup, ada juga ini kalau ini lebih untuk makanan ya, untuk makanan untuk apa namanya sajian ya, untuk makanan entah itu mie, nasi goreng itu bisa dipakai seperti itu. Ya, ini. Terus kemudian ada tray. Tray itu yang ini tray saya ya. Dua jenis ya Pak ya. Ya. Oh ini sorry Pak, yang ini. Nah, biasanya kalau di apa namanya di KFC itu kan McD, itu kan modelnya ini tray ya, tray. Tuh, ada lagi Nasi goreng. nasi goreng ya, itu sama Sama kan? Ya, sama. Ini. Ya, Ada tutup. bentuknya ini sebenarnya cuma beda ininya saja Pak ini. Oh, ya, cuma kemasan aja, aja ya, sebenarnya. ya, ya. Tapi khususnya ini untuk kemasan makanan. Ya, minuman dan makanan dan snack box ya. Snack boxnya di sini tidak kami bawa, tapi hanya untuk makanan. Snack box ya paling mungkin untuk tempat snack. Nah itu Pak, itu ya. Jadi kalau dijelaskan sebenarnya ada paper cup, ada snack box, ada tray tadi ya. Dan ini agak nggak saya bawa, ada juga Lunchbox, paper bag ya.
Tote bag. Jadi tas. Nah, Tapi semuanya serba berbahan kertas dan Kertas. untuk makanan. Ya itu ya. perfect. Tuh, perfect. Oke, kurang lebih kayak gitu mas. Sekilasnya seperti itu. Oke, itu tadi udah dijelasin ya sama Pak Loren tentang apa sih yang ada di depan sini. Teman-teman udah bisa nyimak semua. Nah pertanyaannya, Pak Loren, kalau seandainya teman-teman di SA ini minat, ya kan pertanyaan gitu ya, itu bagaimana Pak cara hubunginya? Atau Bapak bisa langsung share atau bisa melalui siapa atau kemana? Hubungi siapa? Nomornya ini. Silakan bisa di share Pak ke teman-teman semuanya. Oke, baik. Jadi kalau ini sudah kita mengarah ke marketing. Ya. Nah, marketing. Saya yang buka jalannya, buka kerannya, nanti yang ini ke marketing. Ya, ke marketingnya nanti yang kalau memang ada yang minat untuk menindaklanjuti nanti akan kami sambungkan dengan pihak marketing. Ya, itu mas. Siap. Atau gini Pak Loren, seumpama nih teman-teman di SA yang di luar sana ingin tahu tentang produk ini lebih dalam dan tahunya hanya call center ini, berarti kita bisa sambungkan ke Boleh, bisa. Ya, itu intinya. Terima kasih. Pak. Apabila teman-teman yang membutuhkan ini pengen tahu lebih dalam tentang bagaimana dari mananya, silakan teman-teman dihubungi langsung ke nomor yang sudah tertera di belakang ini 0813 18919804. Nanti kita akan bantu sambungkan dengan pihak terkait tentunya yang tahu dan yang punya produk ini. Oke, itu aja sih teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang di belakang mau bertanya, silakan, atau yang di samping saya mau bertanya karena saya dari tadi udah nanya-nanya. Saya dulu Pak paling ini produksinya di mana ini Pak? Produksi dan nama PT-nya tadi dari awal kayaknya belum dijelasin ya. Oh iya iya. Nama PT dan produksi di mana? Baik, baik. Dan satu lagi apakah ada distributornya gitu? Gitu sih. Wah, ngelamar jadi sales nih. Ya, ada produksi, ada distributor gitu. Itu buat base. masakan gitu. Gak apa-apa kalau lebih baik Mas Imam. Itu basicnya marketing loh Pak. Silakan Pak dulu Pak. Itu, Pak. Baik, tadi terlewatkan ya cuma saya sebut sekilas. Jadi Sekilas ya. nama perusahaan kami itu PT Gelopak Indonesia. Gelopak ya. Catat tuh, Gelopak Indonesia. Indonesia. Ada yang salah mengerti. Gelopak itu singkatan Global Packaging. Nah, padahal tidak, ya mau gelopak aja. Nah, tapi memang berhubungan dengan packaging. Ada yang menyebut gelopak itu singkatan Global Packaging. Padahal tidak, kita tidak memasukkan itu. Gelopak aja, Gelopak Indonesia. Nah, perusahaan kami itu berada di Lipo Cikarang. Lipo Cikarang. Lipo Cikarang ya, tepatnya itu di kawasan Newton Technopark. Nah, Newton Technopark, Jalan Jati 5, Blok J4 nomor 3, Lipo Cikarang. Nah, itu alamat perusahaan kami. Nah, terus kemudian tadi ditanyakan Mas, Distributor. ya. Oke. Nah, distributornya, jadi kalau PT Globek itu sebenarnya punya distributor lokal. Jadi kita karena tadi itu ekspor ya, kita ngomong bahwa 80% itu untuk ekspor. Tetapi karena kita mau mengembangkan yang lokal, kami itu punya anak perusahaan yang khusus menangani customer lokal. Namanya PT Pepperrock Indonesia. Pepperrock Indonesia. Keren itu namanya Pepperrock Indonesia ya. Orangnya kayak rocker-rocker semua namanya. Pepperrock ya. Petro. Yang dalam paham ntar jadi rock-rocknya lagi. PT Pepperrock Indonesia. Jadi lalu nanti berhubungannya bisa ke itu ya, ke Pepperrock Indonesia. Tapi juga tadi sudah disampaikan kalau memang ada yang pengen tahu lebih lanjut bisa menghubungi. Siap, bisa hubungi dulu. Kita bantu ya. Nah, terus gini, rekan-rekan ini perlu saya sampaikan, kenapa produknya enggak tak bawa semua ini ya. Yang dibawa ini sengaja saya minta ke marketing yang kira-kira nanti produk yang akan dipasarkan di pasar lokal itu yang mana. Inilah yang kami bawa. Karena kita nggak ngomong yang ekspor Pak, kita ngomong yang UMKM dan sebagainya, inilah nanti yang akan kita pasarkan. Itu Mas. Oke. Oke, ada ditanya lagi Pak Topik? Oh, dari penonton silakan. udah nanti. Untuk bahan paper cup kan memang terbuat dari kertas ya Pak. Untuk dampak lingkungan kan memang lebih
lebih baik lah ketimbang Lingkungan. bahan Pasti, plastik. ya. Selain itu keuntungan apa lagi sih Pak untuk bahan baku kertas ini kenapa pembuatan dengan bahan kertas ini Pak? Dampaknya lebih baiknya kenapa lagi? Ada lagi nggak? Yang tadi sudah disebutkan ya, dampak pertamanya ya pasti memang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan karena mudah terurai. Ya, mudah terurai. Terus kemudian kalau boleh dibilang Indonesia ini kan banyak ya Indonesia ini kan tropis ya Pak, banyak hutan. Tentunya harapan kedepannya itu lebih bagus lah karena kita masih punya banyak hutan di Kalimantan sebenarnya, karena kertas itu semuanya bahan bakunya dari kertas. Akhirnya kan kalau Indonesia ini sebagai negara yang kaya raya tentang sumber daya alamnya, dan nanti arahannya ini berarti menjawab kebutuhan. Satunya kita memang ramah lingkungan, keduanya juga nanti bisa mempergunakan sumber daya alam yang ada. Kita semuanya Yang ada. Kalau sekarang itu terus terang, sekarang itu materialnya ini kita masih impor, ya, impor. Jadi ini yang mungkin menjadi pertanyaan, kayunya dari Indonesia, ya, diekspor ke luar negeri. Setelah di luar negeri diolah, kita beli kertasnya, berarti kan harganya menjadi sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa tidak dikelola di Indonesia sendiri? Nah, ini salah satu, ini Mas penjawabnya begitu Mas. Sayangnya nih. Ya, jadi sekarang ini kertas masih ambil dari luar. Dari Finlandia kami ambil. mungkin ke depannya ya kelebihannya itu Pak, setelah mungkin kan ini udah berbahan kertas, sementara kan bahan untuk kertas ini di Indonesia itu cukup bagus ya Pak ya, dengan hutan yang banyak ya dengan bahan kertas. Mungkin ke depannya bisa dikelola di Indonesia ya, mudah-mudahan itu ke depannya bisa seperti itu. Untuk proses daur ulang bisa Pak bahan ini? Proses daur ulang kalau jadi gini, untuk saat ini untuk bahan-bahan yang sifatnya kayak kertas SPDP ini masih mengalami kesulitan ya. Di Indonesia itu belum punya alat untuk mengurai bagaimana antara kertas sama plastiknya bisa terpisah. Jadi kami ini sementara ini masih mengekspor. Jadi ininya diekspor ke Korea, limbahnya itu. Tapi nggak menutup kemungkinan suatu ketika ini pasti harus diupayakan dikelola di Indonesia sendiri ya. Ya, seperti itu. Tapi saat detik ini kita masih ekspor karena belum punya alat yang bisa memisahkan antara kertas dan plastik. Oke, ada lagi? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lorenz tadi bilang produk Bapak kan keunggulannya salah satu ramah lingkungan. Nah, saya selaku pelaku UMKM misalnya, apa kelebihan selain dari produk Bapak ramah lingkungan sehingga meyakinkan kita untuk bisa beli produk Bapak? Kan banyak produk-produk sejenis ini yang beredar di pasaran. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, sebagai pelaku UMKM kan mestinya kita meminimalisir pengeluaran. Ya. Apakah harga sangat terjangkau bagi pelaku UMKM di Indonesia khususnya? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga, lupa. Misalnya nih kita nih belanja di produk Bapak nih, nyetok banyak. Kira-kira masa expirednya bisa bertahan berapa tahun gitu? Kalau misalnya kita taruh dalam rumah atau tempat, nah kira-kira sampai berapa tahun masih bisa dipakai gitu. Ya, itu saja dulu. Nanti mungkin ada lagi ntar. Banyak pertanyaan ya. Banyak kan borong. Oke, jadi kalau ditanya kelebihannya apa produknya Global itu, ya pasti kalau yang menyerahkan saya ya ini produknya saya ngomong yang produk saya yang paling bagus. Nah, itu dong. Kalau udah masuk sini pasti bagus Pak. Iya, karena saya yang jelas pasti produk saya yang paling bagus. Tapi paling tidak kami itu punya yang namanya visi dan misi. Ya, punya tujuan dan misi itu cara untuk mencapai tujuan. Jadi kalau visinya perusahaan itu ingin menjadikan perusahaan Global itu menjadi perusahaan kemasan makanan di Indonesia yang paling favorit. Nah, artinya kalau pengen jadi perusahaan yang paling favorit, pengen terkenal,
pasti tuntutannya adalah harus membuat produk itu berkualitas. Bagaimana bisa terkenal kalau produknya itu nggak berkualitas? Nah itu tentu menjadi apa namanya acuan ya mas, menjadi acuan. Jadi kalau kita produknya ada sudah bocor, sudah ini ya boro-boro bisa favorit ya, yang ada jangan beli produknya dulu itu jelek. Nah itu mas, kami berani menjaminnya karena itu sudah menjadi visinya perusahaan untuk membuat produk ini berkualitas. Nah kalau sampai saat ini memang kita ngomong kualitas itu kan yang nomor satu ya kualitas ya. Nah, saat ini kita memilih bahan itu yang terbaik. Terus terang kalau di Indonesia itu bahan bakunya itu belum cukup untuk kemasan seperti ini. Jadi makanya kami sementara ini masih impor bahan yang terbaik. Tapi tentu nanti juga menjawab yang berikutnya. Kalau bahan bakunya itu impor, apakah harganya nanti bisa terjangkau ke pasaran yang lokal ini? Ini menjadi pertanyaan ya. Pasti nanti ya diturunkan grade-nya, tapi tentunya yang bisa menjangkau. Buat apa kita memproduksi tetapi tidak laku di pasaran? Sementara yang mau diarahin adalah UMKM. Ya, itu pasti nanti perusahaan akan mengupayakan bagaimana ini nilai jualnya itu bisa terjangkau. Itu seperti itu mas, seperti itu yang memang kami arah. Kalau kami sudah melirik untuk pasaran lokal, tentunya kita juga akan menyesuaikan. Tuh. Yang benar bahwa yang produksi kayak gini bukan hanya global, sudah banyak sekali. Banyak sekali di pasaran sudah banyak sekali gelas-gelas kayak begini. Ya, tapi nanti coba boleh dibandingkan. Saya sudah pernah mencoba ya, sama-sama beli dengan ukuran yang sama, produk yang di lapangan dengan yang kami punya itu sangat beda. Jadi ditekan begini ini lembek, ya, miur ya, banyak air, apalagi udah kena air ya. Kena air langsung ini. Kalau ini bisa di, ya, plastis. Ya. Kayak gitu, Mas, ya, menjawab ya. Expired berlakunya sampai berapa tahun Pak? Kalau expirednya mungkin saya agak sulit menjelaskan expirednya sampai berapa ini ya. Setelah mau dipakai mungkin masih bisa Bisa pakai bisa. Pasti disimpan gitu ya dengan baik ya Pak ya. Ya, karena ini lapisan plastik ini kan tahan ya. Paling kalau sudah berubah warnanya mungkin orang udah nggak mau pakai kan gitu ya. Selama masih bisa digunakan dan tidak bocor, fungsi gelas ini kan satu, tidak bocor. Ya, mau dibuat sebagus apapun kalau bocor fungsinya hilang. Ya, selagi fungsinya masih ada, tidak bocor itu berarti masih bisa dipakai. Nah gitu ya Mas. Jadi ukuran seperti itu menurut saya ya. Ya, tadi itu udah dijelasin ya untuk para pelaku usaha UMKM, coba diperhatikan untuk kualitas ya, karena kenapa Glowpack ini masih belum beredar di lokal karena sedang mempersiapkan bagaimana caranya supaya produk ini tetap bagus, ya kan? Dengan mungkin harga yang terjangkau untuk dipasarkan di pasaran lokal sehingga UMKM bisa terjangkau. Intinya kenapa masih bisa memproduksi dengan kualitas yang sangat bagus? Karena ini masih impor, ya. Masih impor, produknya dari luar, ya, bahan-bahannya dari luar, kemungkinan hanya mempertahankan dari segi kualitas saja, karena tidak mau mengurangi segi kualitas. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Loren. Mungkin dari teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita dulu tetap di Ocas. Nasi. Pertanyaan berikutnya. Silakan menonton. Baik. Oke, ya. Pertanyaan saya adalah, jadi ini kan produk sekali pakai ya Pak ya? Iya, Sekali pakai itu kan biasa orang kalau udah pakai itu biasa langsung dibuang gitu kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana dari Glowpack ya Pak ya, mengedukasi masyarakat ya untuk bisa menjaga lingkungan di Glowpack. Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Glowpack untuk bisa mengajak konsumennya itu menjaga lingkungan? Karena ini sekali pakai. Iya kan sekali pakai. Biasanya kan kalau orang sekali pakai udah buang. Kadang buangnya juga sembarangan kan. Apalagi kalau kita sambil makan di luar gitu kan. Nggak jalan, nggak ada orang, udah buang. Kan seperti itu biasanya kebanyakan ya. Iya. Ya, itu. Baik ya, bagaimana cara mengedukasi ya? Iya. Pasti ya memang kita mulai dari lingkungan kami yang pasti ya Pak ya. Iya. Lingkungan kami pertama, kalaupun sekarang ya tingkat kesadaran masyarakat itu kan cukup rendah ya, akan kurang ya akan kesadaran akan pencemaran
pencemaran lingkungan dan sebagainya itu masih sangat tinggi. Jadi biasanya kalau habis, apalagi yang sekali pakai langsung buang, ya. Kalau ini misalnya bahasanya sekali pakai buang pun misalnya yang lainnya kertas itu masih gampang terurai, masih aman dibandingkan yang plastik sekali pakai buang. Nah, itu lebih membahayakan. Tapi bukan dalam arti kita menganjurkan bahwa ini sekali pakai boleh dibuang sembarangan, enggak, pasti tidak, ya. Pertama bahwa kita punya maksud tujuan ini dibuat dari kertas ini, satu sudah terurai, itu sudah satu bentuk jawaban bahwa kita itu ramah lingkungan, itu satu. Yang kedua tentu edukasinya dilakukan juga, ya kita jangan kemudian ya kita mesti menganjurkan ya masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya seperti itu pasti tetap dimanapun tetap kita lakukan. Terutama kalau di lingkungan kami itu disediakan tempat ini tempat sampah itu disediakan ini tempat untuk gelas bekas, ya, terus kemudian tempat untuk sampah yang lain. Nah itu. Jadi kami mengedukasinya dari lingkungan terkecil, ya, lingkungan kami itu dilakukan seperti itu, Pak. Ya. Ya, tadi kembalinya ke masyarakat juga, tetap jangan buang sampah sembarangan. Pasti yang bisa seperti itu. Ya. Kalaupun himbauan itu bisa disampaikan tetapi masyarakat masih melakukan itu memang masih ini ya, Pak. Kita nggak bisa 100% bisa ini ya. Tapi paling tidak masih jauh lebih aman dengan bahan kertas itu dibandingkan bahan plastik, ya. Iya. Itu. Tapi untuk mengedukasi masyarakat tentu itu kembali kepada masyarakat masing-masing juga. Tapi kami berharap ya dengan produk yang sejak awal sudah didesain ramah lingkungan, diharapkan juga pemakaiannya, pelaksanaan juga di lapangan di masyarakat juga lebih aman secara lingkungan, ya. Oke. Oke, itu tadi silakan. Ada lagi? Sebelum kita tutup sesi pertama, ada pertanyaan berikutnya, silakan. Nah, itu berarti belum launching ya, Pak ya? Belum di launching ya? Lokal. Lokal belum. Siapa? UMKM belum, ya. Belum. Tapi kita sudah nyoba, Mas. Jadi ada beberapa produk itu sudah. Tapi karena kita tantangannya sekarang mau mengembangkan pasar lokal, nah ini kita sudah mulai memproduksi ini loh, nanti yang akan kita pasarkan lokal. Lokal nih belum tersentuh. Ya betul Ya, ya. betul. Berarti negara mana aja nih kalau kita boleh tahu nih, Pak? Oh nih, kan ini kita ekspor terus nih. Iya. Kita belum dilirik nih kita nih. Iya nggak? Ekspornya sudah sampai Timur Tengah kita, Pak. Wah, mantap. Mantap ini. Australia juga. Australia. Nah, Ada dong bisa nanti ke depannya bukan produk ini aja. Tadi saya dengar tas ya. tas ya. Sekarang sudah berjalan, Pak. Tas. Bahkan sekarang itu Iya. straw atau sedotan pun sudah dibuat di tempat kami itu dari bahan kertas juga. Oh, semua serba kertas ya. Karena kita yakin kertas ini Bisa jadi habis tas terus koper. Saya dengar nih. Iya. Untuk bocoran harganya sudah bisa, Pak? Belum ya? oh belum. Belum. Sabar, Mas. Padahal mau borong saya. Halo. Ini aja saya. Mau tanya Pak, kenapa di UMKM atau di lokal itu belum dipasarkan Pak? Apakah masih marketnya di luar negeri itu masih bagus atau gimana Pak? Apakah di lokal ini belum bagus atau gimana Pak? Oh ya. Udah tahu Pak? Oke, baik, Pak. Jadi Karena memang kan memang kalau produk-produk UMKM kita Indonesia itu kan banyak nih yang perlu kayak packaging yang seperti itu tuh Pak, yang kayak box yang itu, terus juga yang untuk yang ayamnya itu gelasnya juga seperti itu. Mungkin kalau untuk yang kalau kita naik kereta api itu ada kayaknya deh ukuran itu, saya lihat deh. Yang kopi. Yang kopi. Nah iya itu yang kopi itu seperti itu. Nah, ya itu. nanti dilengkapi dengan ini ya. Tutup ya. Ya. Tutup ya. Itu sering saya juga itu. Pernah ke Starbucks kan ya? Iya, Ah. betul. Itu kenapa Pak? Kok lokal belum bisa disentuh gitu loh Pak? Ya, baik. Oke. Baik, Mas. Jadi sebenarnya bukan belum disentuh, sebenarnya sudah disentuh. Sudah disentuh, pasaran lokal sudah disentuh. Tetapi belum maksimal. Oh, belum Belum maksimal. Ya, artinya kita punya anak perusahaan PT Pemprov Indonesia itu sebenarnya sudah menangani untuk produk yang customer yang lokal. Tapi kita akan lebih memaksimalkan lagi, Luas ya Pak. memperluas. Nah,
Kenapa begitu? Awalnya Mas, ternyata pandemi ini membawa berkah di satu sisi. Ya di sisi lain jadi musibah, tapi di sisi lain jadi berkah. Artinya perusahaan lalu kemudian belajar. Kalau kita bergantungnya pada ekspor, terus kemudian perusahaan negara yang tempat kita ekspor kemarin lockdown, kita kelimpungan. Begitu masyarakat di lockdown kita udah kelimpungan mau produk, kalau sana nggak mau terima bagaimana? Nah kita mulai ingat padahal ini justru berkembangnya di panganan lokal itu jauh lebih dibutuhkan sekarang ya dengan pandemi kan justru kemasan-kemasan seperti ini sangat dibutuhkan ya orang sudah nggak makan di restoran harus bawa pulang dan sebagainya itu kan butuh kemasan itu yang menggoda kami bahwa dengan pandemi ini membuka membuka wawasan pening jawabannya adalah yang lokal harus dibesarkan supaya kita tidak bergantung jadi jawaban tadi cukup. Kalau menurut saya juga baru terpikir sekarang ya bahwa ternyata dengan kita ekspor itu ternyata kita terkendalanya pada saat ini ya sudah mulai terasa dengan ini PT Global ini sedang mengembangkan justru ternyata lebih banyakkan untuk di lokal untuk UMKM kita sebetulnya yang lebih berpotensi dan sekarang juga lebih membutuhkan banyak lagi. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Itulah wawasan yang sudah kita ambil dari Bapak seorang Pak Loren ini, seorang HRD di satu perusahaan yang mau berbagi pengalaman dengan kita. Jarang-jarang Pak ya yang ada HRD yang mau berbagi pengalaman dengan kita, sharing dengan itu jarang-jarang. Makanya kita sudah undang sosok Pak Loren yang mudah-mudahan setelah dari sini kita jadi banyak wawasan, banyak pengalaman ya seperti itu. Ya. Oke, kalau begitu karena pertanyaan sudah terjawab semuanya, mungkin kita akan berlanjut di season kedua, mungkin akan lebih seru lagi, ya kan? Lebih fantastis lagi, lebih panas lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita akan siapkan nanti supaya nanti bisa terjawab oleh Bapak Loren dan Pak Yadi semuanya. Mungkin ada nanti juga mungkin hanya bukan cuma ini aja kan, bisa aja Pak Loren membawa ilmu yang lain, pengalaman yang lain yang bisa kita gali di sini. Oke, itu aja, kita rehat sejenak, tetap di Ocas. Oke, asik. Oke, kembali lagi di segmen kedua, tetap di Ocas. Oke, asik. Oke, kita masih ngoceh ya. Jadi kita masih ngoceh, kita masih duduk-duduk sambil ngopi, sambil kita ngobrol-ngobrol ya kan, berbagi pengalaman. Tadi sudah segmen pertama, kita kupas tuntas tentang produk-produk yang ada di depan ini bersama Pak Loren selaku HRD di PT Global Indonesia. Oke, untuk segmen yang kedua mungkin masih sekitar tentang produk-produk yang ada di depan ini. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya mungkin saya akan berikan dulu kepada penonton. Mungkin masih ada yang mau bertanya tentang sekitar di produk yang ada di PT Global ini. Silakan Pak. Kalau misalnya saya mau nge-branding Pak, brandingnya itu bisa termasuk di perusahaan Bapak atau kita nanti nge-branding di tempat lain gitu, kayak cetak logo atau apa gitu, bisa di PT Global sendiri atau PT Global hanya memberikan bahan enggak bisa dikali. Oh bisa di Hanya bisa memang di kita kawasan ya. ataupun bisa langsung diberikan brand di tempat Global itu sendiri. Iya, bisa. Jadi bisa Pak. Bisa. Jadi dulu kami belum punya printing, sekarang sudah punya printingnya, jadi bisa. Jadi cetak logo dan sebagainya sudah bisa. untuk produk yang kita buat logo ada minimal order Pak? Pasti ada. Jadi kalau biasanya kalau yang blank kayak begini ada kan surat orang ngambil yang blank nggak ada ini biasanya nggak terlalu ditentukan untuk minimal order. Tapi kalau yang sudah cetak itu ditentukan ya. Nah berapanya mungkin marketing yang pasti lebih tahu ya. Nanti kalau saya jawab nanti salah ya. Nah, nanti kulitnya saya jelaskan. Oke, dari tadi sudah dijelaskan, mungkin pengenalan produk Pak Loren bisa memberikan penjelasan sepenuhnya. Tapi untuk masalah market, penjualan atau produk lainnya lagi bisa nanti kita hadirkan untuk marketingnya. Ya, Sesi berikutnya ya.
mudah-mudahan nanti kita bisa undang untuk segmen berikutnya. Kita undang langsung dari tim marketing supaya nanti bisa menjelaskan tentang seberapa harga atau berapa kuantiti yang akan kita mungkin teman-teman dari UMKM untuk pemesan, nanti akan dari pihak marketing yang akan bisa menjelaskan. Ya. Untuk yang lain mungkin ada lagi bapak-bapak, teman-teman GSA. Jadi yang info-info umum saja. Info-info yang umum yang akan disampaikan. Ada? Nggak ada? Moderator. Balik ke moderator. Tadi karena banyak nanti jawaban yang harus dijawab oleh marketing ya, karena ini berkaitan dengan nanti penjualan dan pembelian. Berarti nanti kan dari marketing yang akan menjelaskan. Nah ini saya akan menanyakan lebih ke motivasi Pak. Ini kan seorang Pak Loren ini seorang HRD Pak ya, seorang Pak HRD bisa meluangkan waktu untuk mengenalkan produknya. Ini semangat apa sih yang Pak Loren bawa ini? Semangatnya untuk bisa nanti kita semua sobat GSA ini mencontohkan semangatnya Pak Loren itu sampai produknya mau kenalin malam-malam ya ke tempat pecas ini. Semangat apa yang Pak Loren bawa sebetulnya Pak? Coba biar dijelasin Pak. Oke, baik. Kembali ke visi misi perusahaan ya. Visi misi perusahaan itu dibuat menjadi misi semua yang bekerja di situ. Oh, Artinya cuma semua HRD ya. bagian, semua level harus satu visi, satu tujuan. Sampai cleaning service pun itu juga punya andil, punya kontribusi untuk mencapai visi tadi. Saya sebagai HRD pasti juga saya ingin dong perusahaan saya ini maju. Nah, tentu dengan kapasitas saya sebagai seorang HRD. Kalau saya datang ke sini itu menjelaskan secara kulitnya saja ya memang itu salah satu yang bisa saya bawa ke sini ya. Itu lah. Untuk lebih detailnya marketing yang memang lebih tahu. Jadi motivasinya itu satu. Yang kedua, yang pasti ini tantangan. Kondisi sekarang karena pandemi itu ya, dari pandemi ini banyak perusahaan terdampak, tidak terkecuali Globek pun juga terdampak, sehingga semua diharapkan dari manajemen diharapkan semua ikut bagaimana perusahaan ini bisa bertahan hidup. Nah ini menggugah saya untuk berjuang juga ya. Kalau sekarang mungkin dengan kondisi sekarang kita bisa bertahan hidup sudah alhamdulillah ya, karena sudah banyak perusahaan yang kolab. Nah kalau masing-masing personal yang orangnya itu kemudian udah ini kan bukan urusan HRD, ini kan bukan urusan marketing, kolab juga. Nah itu mas motivasinya ya. Oke, jadi motivasinya udah kita simak bahwa memang visinya itu memang harus sama, dari mulai tadi udah dijelaskan dari office boy mau seperti apa. Kalau mempunyai visi yang sama berarti ya itu motivasi yang memang bisa perusahaan itu bertahan ya kan, bertahan hidup tadi udah dijelasin sama Pak Loren. Oke, ada lagi dari teman-teman? Mungkin dari belakang, yang paling belakang bisa melihat kamera. Mau tanya dong Pak, kalau misalnya boleh nggak nih kalau misalnya nanti ada teman-teman UMKM yang bertanya nih setelah nonton tayangan ini, misalnya ada bertanya itu minimal ordernya berapa sih? Oh terus, boleh. Terus nanti bisa tolong Pak dijelasin lagi Pak, misalnya itu kan ada banyak jenisnya tuh, gelasnya ada banyak ukuran ya kan. Ukuran ini 1A ya kan, atau 1B, 1C. Terus yang tempat makan bloknya 1B, 1C ininya berapa gitu loh. Iya. Kalau untuk harga kan kemungkinan nanti hubungannya dengan marketing ya. Jadi mungkin nanti kita tampung dulu kali ya. Ya. Nah, itu ya. Ya silakan Pak. Jadi nanti ketika tersambung dengan marketing itu memang akan sangat ini mas ya, sangat jelas. Artinya detailnya. Ini gelas itu, kalau gelas itu kan ukurannya os. Ya dari mulai 8 os. Ya, 12 os. 8 os yang mana tuh Pak? 8 os yang kecil mas. Oh, 8 os yang paling. Oh, yang buat kopi ya? Yang kopi. Oh, yang buat kopi itu 8 os Pak Rijal. Satuannya os. Os, ya. itu 8 os. Yang biasa untuk kopi. Satuannya Pak. Kopi gelas itu Pak. Os. Satu os 30 mili. Betul ya. Jadi satuannya os, ada 8 os, ada 12 os, sampai 16 os ini ya. Jadi kalau yang gede 16 os itu biasanya untuk minuman dingin biasanya. Ya. Es
es dan sebagainya. Itu kalau kopi itu Tapi kalau untuk yang dingin tutupnya masih plastik atau plastik. Oh plastik ya. Beda sama itu ya, Pak? Jadi belum bisa bikin tutup dari kertas kayaknya. Oh gitu. Ini masih Masih tetap plastik ada ya? plastiknya ya. Oh iya iya. Iya. Gitu. Minimal order kalau misalnya teman-teman UMKM Kalau minimal order kan saya belum bisa menjelaskan Belum Mas ya. bisa. Ini Oh, minimal iya. ordernya. Tadi saya belum nanya. menjelaskan. Sabar dulu Mas. Makanya tadi jangan kamu udah pada sabar yang udah betul siap-siap. betul. Tadi Karena ditanya saya juga ada produk Pak ya kan. Jadi intinya produk saya itu minuman. Nah, itu kan Oh, udah siap-siap. Iya, Iya. jadi oh ini Dan ini iya. Sabar ini, Pak. Iya. Ditunggu Pak segmen berikutnya kita hadirkan marketing sini Iya. supaya nanti bisa dijelaskan Pak. Terus ini Pak kalau untuk yang box makanan itu kalau misalnya kita buat naruh makanan apakah nanti dilapisi plastik atau kertas lagi atau Bisa, udah masih ya? bisa langsung seperti itu Pak? langsung. Oh bisa langsung ya? Iya. Jadi kita nggak boleh nggak Nggak ada ada modal tambahan tambahan lagi. lagi ya buat usaha ya? Langsung. Langsung ya bisa ya. Ya, kayak tadi kan ada katanya sedotan juga ya Pak. Oh Nah, iya. untuk kemasan sedotan itu Pak, apakah sedotannya itu sedotannya aja langsung sedotan atau ada pelapis lagi semacam kantong sedotan gitu Pak? Dikantongin lagi sedotannya itu kan suka ada tuh. Kalau saya pernah lihat ada sedotan, di dalamnya ada Kertas. sedotan, Sedotan di terus di luarnya dilapisin kertas. Supaya kalau misalnya pakai itu sobek dulu tuh Pak. Kalau dari gelopak sendiri untuk sedotan seperti apa? Langsung. Oh langsung. Langsung. Jadi dari desain dari jenis kertasnya itu sudah langsung ya, jadi nggak ada lapisan Ada lagi. kemasannya. Ya, kalaupun dikemas paling ya kemasan Pack-packan. packingnya aja, packing satu box misalnya. Tapi Oke. untuk seterunya atau sedotannya itu langsung, jadi ada lapisan. Kalau untuk produk ini Pak, ini langsung bentuk begini atau kita ngerakit dengan bentuk sendiri Pak? Kalau ini pekerjaan manual ya, ada pekerjaan mesin, ada pekerjaan manual, pasti bentuknya sheet dulu ya, lembaran, tapi ya kemudian ada pekerjaan manual yang dilakukan yang pengeleman ya seperti itu. Jadi Oh ada kami- lem juga Pak? ya, Lemnya pakai apa Pak? nah lemnya ini tentu lem yang sudah disiapkan secara food grade ya, khusus lemnya khusus. Oh yang dari Jadi sini nggak langsung sembarang ya? lem bisa dipakai, misalnya lem Artero atau apa. Aman lah ya Pak. Aman Aman. standar ya Pak ya? Ya. Berarti sudah nempel di sini Pak ya? Pakai lem Korea, Pak. Tuh tempelin gitu. Ya tetap di ini mas, jadi bentuknya lembaran begini, terus kemudian di titik tepuk gitu ya. Penasaran dengan body bag Pak, maksudnya yang tadi Bapak jelaskan di awal kan cuma di sini kan dari bawah ya Pak ya. Ya, Nah, saya itu sebenarnya saya terlintas Pak, seperti apa sih ini jenisnya dan kegunaannya gitu Pak. Maksudnya body bag itu untuk apa saja dan itu ada berapa jenis. Oh, Cuma contohnya kan Bapak nggak bawa itu ya. Nggak bawa. Nah, itu kegunaan dan ada berapa jenis. kalau jenisnya sangat banyak ya mas, Sangat banyak. yang bervariasi. Saya butuh, tapi semuanya adalah paper bag itu penggunaannya untuk kemasan makanan. Ya itu ya. Jadi desainnya bukan untuk kemasan yang lain, tapi untuk kemasan makanan. Ya. Untuk Ya, suhu bawa contohnya karena memang untuk bangsa yang UMKM tadi ini ya produk-produk ini ya. Nah, kalau untuk suhunya Pak, maksimalnya ada untuk di dalam kemasan itu. Jadi kalau misalnya kita kan untuk kopi kan panas kan gitu. Untuk paper cup ini bisa menampung berapa derajat suhu yang bisa ditampung di dalam kemasan-kemasan ini sih Pak? Ya, ini saya standar ya mas. Maksudnya kalau standar minuman kopi itu berapa sih? Panas. Ya, itu nggak pengaruh sih mas. Nggak pengaruh ya. Sama apa kualitas Nggak, kalau itu. muncul panas terus melewat nggak juga. Biasanya seberapa sih ya panasnya kopi kan ya? Kurang paling 100 derajat ya gitu ya. Masih aman. Masih aman. Untuk makanan juga pun sama ya Pak? Sama, masih aman. Nah, jadi kalau untuk beberapa jenis usaha, misalnya ada untuk UMKM atau untuk brand-brand terkenal lainnya, itu ada perbedaan di kualitasnya atau tidak Pak? Jadi ketebalannya itu, terus kualitas daya tahannya, desainnya itu perbedaan antara untuk yang disebarkan untuk UMKM dan perusahaan-perusahaan yang lebih yang kita modern itu bagaimana Pak? Ada nggak perbedaan? Ya kalau perbedaan paling disesuaikan dengan harga jual ya pasti ya. Sama ya. Ya pasti Nggak itu. sama. Ya, kalau
kualitas tetap kami mau upayakan kualitas yang terbaik. Tapi tentu ya dengan harga yang itu penyesuaiannya ya. Harga menentukan kualitas. Ya. Oke. Pak Anton mungkin selaku UMKM terbesar di Indonesia. Indonesia. Karena ini pelaku UMKM Pak. Kalau untuk branding Pak itu kita bisa langsung pesan lewat pihak Bapak atau kita boleh ambil kita branding sendiri boleh nggak atau gimana? Apa wajib branding di tempat Bapak atau Iya. Oh, wajib ya. Kalau kita beli seperti itu aja polosannya gitu, Nah, kalau polosannya di ini sendiri boleh juga. oh, boleh juga. Boleh juga. Ya tadi bedanya kalau beli yang kayak gini ini biasanya nggak terlalu ditentukan untuk kuantitinya ya. Tapi kalau yang sudah ada printingnya itu ditentukan. Misalnya harus 25.000 minimal. 25.000 piece Pak. Ya. Ada yang kemarin perusahaan ada yang beli blank ini terus kemudian cuma bikin stikernya ditempel stiker. Oh iya, Itu boleh juga, bisa juga. Penghematan ya. betul betul. Ininya polos. Stikernya bikin sendiri. Kita berkas. Karena ini acaranya santai dan seru, silakan untuk bertanya. Pak mau nanya dong Pak, nih teman saya udah ada yang nanya nih Pak. Saya potong tadi kemasannya. Itu untuk yang kopi tadi Pak, itu minimal order berapa Pak? Karena dia nih jualan kopi Pak. Jadi Yang dia, kos 8 ya? iya yang itu. Delapan. Dua dia nanya Kos, beda ya? ketik. Yang kos 8. Karena dia nih dia kopinya itu semacam usahanya kedai Pak. Oh, kedai kopi. Kedai nyambung, kedai. Boleh 100 atau di bawah 100 atau Di atas 100. Oh, minimal 100. Kalau sama branding nih. Ya. 100. Iya kayak gitu. Yang polos ya. Iya polos. Yang polos mungkin 100 itu. 100 ya. Oke, terima kasih udah terjawab nih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan by SMS atau WA, silakan Pak. Nanti Berarti teman-teman animonya bagus nih berarti sudah banyak yang bertanya. Udah, iya, udah nyambung. Karena kan memang call center kita itu Pak Anton, jadi mungkin banyak pertanyaan dari Pak Anton yang dari by WA, ke Instagram atau Facebook itu pasti. Ada yang minta dijelasin Pak, ukurannya itu berapa Pak yang box itu Pak katanya Pak? Yang box semacam salah satu makanan junk food yang terkenal di Indonesia Oh. ini. Nah, yang itu yang gede. Nah, iya. Itu ada berapa ukurannya Pak? ya? Iya. Saya ambil ukurannya. Ya. Nah, kalau ukuran ini yang saya agak sulit nih menjelaskan ini. Makanya mungkin terpending dulu sementara Oh, saya gitu ya, terpending. akan jawab ya. Nanti saya konsultasi sini Pak. Ya. Karena saya cuma dibuka ini tolong dibawa Pak dikenalkan seperlunya. Oh. Nah, yang perlu sudah saya sampaikan. Tapi detailnya yang mungkin tidak bisa saya aja. Mungkin nanti bisa Ditampung bisa, Mas. Di Ditampung sini WA-nya aja. itu di save aja dulu. Untuk segmen berikutnya kita akan buka lagi acara OCAS ini bersama marketing. Ya. Nih. Ya. Pertanyaan bermarketing. Iya. Saya aja penasaran harganya berapa. Soalnya Saya boleh masain apa tidak? Gitu loh. Itu Berarti untuk sementara berarti kalau misalnya ada yang tanya-tanya produk apa tadi? Iya, boleh Apa itu? Pending dulu. Dipending dulu tapi tetap ke kita dulu ya ke Iya, betul, betul. Tampung aja dulu. Oke, siap. Jadi yang kita bisa jawab ya jawab, yang nggak bisa kita jawab kita save dulu untuk depending untuk segmen berikutnya Pak. Oke, saya tunggu dari pertanyaan-pertanyaan di sini Pak, karena mungkin dari SMS mesti dibacain. Jadi seperti yang tadi Pak Loren bilang, untuk badan usaha yang sudah menjalankan ini kan banyak. Nah, untuk PT Klopak ini kiat-kiatnya untuk tetap bertahan dan bersaing itu apa sih Pak? Kualitas kah apa dari segi apa gitu ya? Ya pasti ya kalau kualitas pasti ya kualitas pasti. Nah untuk bisa bertahan yang kayak tadi itu kita mesti menyentuh apa namanya ya menyentuh pasaran lokal tadi. Pasaran lokal itu mau nggak bisa diabaikan karena kebutuhan itu benar-benar kami rasakan ini harus dijawab itu. Ya. Ya kalau mau bertahan jangan bertahan di ekspor harus ada pasaran lokal yang harus dikejar itu yang Sip. Iya. musim. Ya memang acara kita ini Pak salah satunya memang untuk meningkatkan usaha UMKM teman-teman UMKM. Nah kemarin itu kita wawancara salah satu pengusaha tahu bulat tanpa disangka, tanpa kita berpikir terlalu panjang ya kan. Ternyata dia itu 1 bulan omsetnya bisa sampai
36 Oh, 36 ya? 39 39 juta, Pak. Nah, jadi tahu bulat tahu ya. bulat aja tuh, Pak. Jadi beliau tuh punya sekarang udah punya 17 atau 16 itu. Nah, apa anak buahnya. Anak buah. Mungkin nanti nextnya bisa lebih gamblang lagi penjelasan produk-produknya oleh teman-teman dari pihak marketing ya Pak ya. Ya. Karena ini udah banyak yang nanya nih harganya berapa, terus minimal kuantitinya berapa, ya karena kan memang sektor terbesar pendapatan negara itu kan memang dari UMKM, betul kan ya? Nah, itu. Ya, sip. Ya, itu tadi ya. Ya tidak tertutup kemungkinan Pak, karena memang pelaku-pelaku usaha ini kebanyakan sekarang ini dari kafe, kedai yang notabene pasti membutuhkan alat-alat seperti ini Pak. Bapak, ntar dulu kita ketahui dulu Pak. Bapak Pak FP soalnya kafe. Buat itu kafe Pak yang mau Pak. Wasrek Apa mau dempul? Saya mau lokal Pak. Saya Mau ngedempul katanya pakai pasti kafe. akan membutuhkan ini untuk kopi ya Pak. Karena bapaknya habis ngopi, gelasnya pakai ginian. Jadi kalau minum pakai gelas gitu nanti F-nya jadi P gitu ya kita kalau. Ala Itali. Ada yang masih mau ditanyakan dari teman-teman Tarik. atau kopinya udah kehabisan? Belum Pak, masih banyak. Masih banyak. banyak. Ini dari Pak Imam kayaknya. Dan mulutnya udah gini-gini soalnya. Ini ada yang mau nanya deh. Terus penasaran ya, biar cuma kan pihak marketing. Masih ditahan ya. Oh iya iya iya. Banyak yang pasar-pasar modernnya juga kan katanya pihak marketing juga ya Pak ya. Ya. Karena kan basicnya juga saya kan sales juga gitu kan, sales, makanya saya lebih megang ke modern gitu. Karena ada beberapa modern di Indonesia pasar gitu. Ya emang beberapa ada yang jual produk ginian gitu. Semoga sih harapan saya itu toko itu memang jualnya produknya dari Global Pack Indonesia. Gitu. Makanya yang seperti tadi Pak Loren jelaskan, ini produk memang luar biasa, kegunaannya sangat bermanfaat, bagus, kualitasnya oke gitu kan. Makanya buat pemirsa di luar sana jangan ragu. Pokoknya ayo dong. Bisa langsung call aja, bisa langsung kita hubungi kita langsung nih di For Business di ayo Pak Rizal jelasin. Pak, yang Ada di sini. Ada di sini. Ini pemirsa 0813-1891-9804. Pokoknya info DM ke kita atau telepon ke kita jelasin juga, bantu kita support juga penjelasan tentang produk yang ada di hadapan kita, tentunya dengan kualitas oke, yang benar-benar wah ada jadi Pak, relatif murah, terjangkau, pokoknya untuk semua makanan minuman masuk gitu. Inilah Pak, mulut-mulut marketing. Selain kemasan minuman dan makanan ada nggak apa kayak semacam kardus kayak masker kayak gitu loh Pak? Snack box kita ya. Oh, snack box ada. ada. Oh, snack box. Semuanya serba berhubungan dengan makanan ya, snack box. Ya, paper bag pun juga sama. Tasnya itu juga untuk berhubungan dengan Kayak makanan. gini ya Pak ya? Ya, betul. Untuk di masa pandemi ini Pak, bagaimana PT Globak Globek itu mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan di pabriknya. Dilakukan ya. Yang itu dilakukan. Dan kita juga sebagai masyarakat bisa melihat produk Bapak itu memang yang higienis gitu. Karena ada standarnya. Oke, baik, ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Jadi hampir semua perusahaan yang berhubungan dengan makanan atau kemasan makanan itu standar higienitas itu nomor 1. Standar higienitas yang berhubungan dengan kesehatan itu pasti nomor 1. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan organ tubuh manusia. Betul. Kalau makanan ya pasti karena dimakan pasti akan berhubungan dengan organ tubuh manusia, makanya standar kesehatan harus. Begitu juga dengan kemasan ini. Kemasan ini juga dibuat dengan standar higienitasnya yang tinggi, ya, sehingga aman ya, aman. Makanya kita tuh punya slogan itu ya, ini diproduksi secara berkualitas dan aman. Berkualitas memang secara utuh harus bagus, aman artinya tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan. Bahayanya apa? Kalau gelas ini, bahayanya kalau ini terkontaminasi karena kotor, ya, banyak hal, karena debu, karena macam-macam itu bisa membuat produk ini terkontaminasi atau tidak aman. Makanya kalau di kami nanti sebelum ke yang tadi masalah
pandemi ini ya. Jadi kita itu punya standar yang bekerja itu satu. Kita itu sebelum pandemi itu sudah wajib cuci tangan, itu sudah wajib. Jadi datang ke PT wajib cuci tangan ya. Terus kemudian harus pakai hairnet. Hairnet ya, semua laki perempuan semua harus pakai hairnet. Kenapa? Karena sifat rambut itu mudah rontok. Kalau rambut itu rontok dan masuk ke kemasan ini menjadi terkontaminasi. Terus kemudian kami juga bahkan standarnya itu nggak boleh pakai baju yang ada kancingnya. Karena kancing itu ada kemungkinan bisa lepas. Kalau lepas itu masuk ke produk ke packing kita nggak tahu. Itu dia barang itu terkirim ke sana, di dalamnya ada misalnya gitu. Terus termasuk juga kami ada mensarankan untuk yang ibu-ibu itu pakai hijab pun harus hijab yang aman, yang tidak terlalu banyak jarum pentul. Karena pernah terjadi jarum pentul itu mudah lepas. Ya, ketika lepas jatuh masuk ke produk di packing, terus kemudian ini masuk ke gelas ini untuk minum kopi. Ketika dituang kopi kan tidak akan kelihatan, tidak tahu. Begitu diminum masuk, itu akan sangat membahayakan. Makanya kita menganjurkan pakai hijab pun harus yang aman, tidak terlalu banyak bros, tidak terlalu banyak jarum pentul. Nah itu tuh termasuk aksesoris mas, nggak boleh pakai macam-macam nggak boleh. Iya, itu standar baku untuk di kemasan ini. Terus kemudian kalau berhubungan dengan pandemi itu udah pasti yang kita agak strict di perusahaan ini karena ini memang tuntutan harus benar-benar aman. Kita karyawan masuk itu harus sudah cek suhu pertama, setelah itu cuci tangan pun kita itu ditentukan suhu airnya itu sudah air yang hangat ya, bukan air biasa, karena memang sudah ada standarnya. Nah gitu, jadi ketika pandemi ini terjadi kami sudah nggak kaget, terbiasa karena sudah biasa sebelumnya kayak gitu itu. Ya itu mas, jadinya kiat-kiatnya seperti itu mas, karena ini benar-benar pandemi ini kan menghantui semuanya ya. Nah lalu yang kami lakukan memang protokol kesehatan tetap dijalankan, paling simpel kan 3 ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu 3 hal itu yang mutlak kami harus lakukan. Tetapi kami juga menghimbau yang paling mendasar itu kan sebenarnya menjaga daya tahan tubuh. Ya, itu yang paling penting ya. Yang paling orang sudah pakai masker, pakai cuci tangan, tetap aja ada yang kena. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya, imunnya rendah. Maka kita menghimbau pada teman-teman semuanya di sini, imun tubuh itu paling penting. Iya kan? Kalau imun tubuhnya bagus, penyakit apapun sebenarnya nggak bisa masuk karena kita sudah punya daya tahan. Itu sih mas. Itu jadi kita. Untuk sertifikasinya pak ada pak? Yang perlu masyarakat tahu gitu bahwa Glopak ini sudah lulus sertifikasi ini untuk masalah kehigienisan, lulus ini untuk masalah apa gitu? Oh ada, lengkap mas, kalau itu lengkap, ada. Karena kita, kalau ini karena sebelumnya itu adalah pangsa pasarnya itu internasional ya, kita standarnya pakai standar internasional ya. Bahkan kami dalam waktu dekat ini akan ada audit FSSC itu, ya. Itu standar yang ditentukan oleh Unilever. Jadi Unilever sudah mulai masuk ke kami, tapi dengan syarat harus lulus standar dari FSSC itu. Jadi kita terus upgrade terus ya. Karena sekarang tuntutannya perusahaan besar kan gitu. Lo tak kasih order, tapi syaratnya lo harus lulus sertifikasi. Mungkin yang terakhir pak, harapan untuk kedepannya pak di PT Glopak ini pak. Harapannya tentang terkait produk pak di pasaran. Harapannya ya tadi PT Glopak ingin menjadi perusahaan kemasan makanan yang terfavorit. Berarti memproduksi yang berkualitas. Wih, luar biasa. Intinya 100% aman ya Pak ya? Aman. Yes, bersih. Kualitasnya oke. Oke, teman-teman semuanya, teman yang ada di studio atau teman-teman yang di luar, GSA semuanya yang sudah menyimak video kita ini, yang sudah berbincang-bincang dengan Bapak Loren dan kawannya yang sudah menjelaskan semua produknya. Bapak Yadi ya. Karena tadi apa yang disampaikan Pak Loren adalah mewakili juga dari Bapak Yadi. Benar. Ya. Jadi sudah jelas kita semua sudah mendengarkan dari awal semua mengenai produk ini
mengenai apa dan bagaimana kualitasnya seperti apa sudah dijelaskan dengan begitu detail oleh Bapak Loren. Dan kita mungkin semuanya ada beberapa hal yang harus kita tanyakan mengenai produk ini. Namun kita harus cancel dulu karena memang yang akan menjelaskan nanti bagian marketing ya. Jadi kita tunggu segmen berikutnya. Yang penasaran teman-teman semuanya coba ditunggu untuk season berikutnya. Terus simak video kita, terus ikuti, subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman semuanya. Oke? Cukup sekian. Ada pertanyaan terakhir dari Oke. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Loren, Bapak Yadi, semua teman-teman yang ada di studio di sini, di studio Ocas, studio yang memang kita semua buat untuk mengeksplor semua UMKM mengenai informasi, penyampaian yang akan disampaikan oleh teman-teman di bidang apapun. Kita semua akan bantu untuk menyalurkan semua informasi untuk teman-teman semuanya yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya, teman-teman GSA. Oke, untuk informasi for bisnis sekali lagi saya bacakan, silakan dihubungi 0813 1891 9804. Oke, terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap selalu jaga 3M dan jaga kondisi tubuh selalu tetap stabil. Tetap di Ocas. Ocean Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.